Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan volume 10 dari Martial God Asura. Selamat mendengarkan. Bab 5686, Bantulah orang tua itu. Jangan khawatir, aku sangat ketat dengan mulutku, kata Chu Feng sambil tersenyum. Setelah itu, Chu Feng tidak kembali ke kediamannya, melainkan diundang oleh Ling Xinian untuk tinggal bersamanya. Segera setelah itu, Ling Xinian, Lin Yunhao dan yang lainnya mengadakan jamuan perayaan untuk Chu Feng untuk merayakan puncak menara gravitasi bintang 7 Chu Feng. Mengenai jamuan perayaan ini, Chu Feng juga penuh senyuman, namun hatinya tidak tergerak sama sekali. Seperti kata pepatah, teman yang membutuhkan memanglah teman. Ketika Chu Feng berhasil naik ke puncak menara gravitasi bintang 7, Chu Feng masih teringat tatapan bermusuhan dari orang-orang di Istana Suci 7 Alam. Jika bukan karena tetua tingkat suci berbicara kemudian, menunjukkan bahwa dia bisa hidup harmonis dengan Chu Feng. Jangan bilang tidak akan ada jamuan perayaan, mungkin Ling Xinian dan yang lainnya tidak berani berbicara dengannya. Oleh karena itu, tidak lama setelah jamuan perayaan dimulai, Chu Feng kembali ke kamar yang diatur oleh Ling Xi untuk beristirahat dengan alasan ketidaknyamanan fisik. Perjalanan ini cukup bermanfaat. Tidak hanya mendapatkannya, kekuatan formasi penjaga di menara gravitasi bintang 7 juga memiliki jimat penyelamat nyawa. Selain itu, selama perjalanan ke menara gravitasi bintang 7, kekuatan mental Chu Feng juga ditempa, dan Chu Feng memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang peluang terobosan. Tapi tiba-tiba, ekspresi Chu Feng berubah, dan dia menyadari sepertinya ada orang tambahan di ruangan itu. Ada tatapan yang menatapnya. Tapi sebelum Chu Feng bisa bangun, formasi penyegelan menyegel Chu Feng. Benar saja, sesosok tubuh juga muncul di kamar Chu Feng. Master Changhai. Chu Feng mengenali orang ini. Orang tua ini adalah Ling Changhai yang telah terperangkap di puncak jubah dewa selama beberapa tahun dan memiliki gelar spiritualis dunia terkuat di bawah naga sejati. Teman kecil Chu Feng, bisakah kamu membantuku? Ling Changhai tersenyum jahat, dan setelah mengatakan ini, sebelum Chu Feng bisa menjawab, dia melambaikan lengan bajunya, dan kekuatan teleportasi muncul, membawa Chu Feng menjauh dari rumah Ling Xi. Setelah perjalanan panjang, Ling Changhai membawa Chu Feng ke rumahnya. Rumah besar Ling Changhai tidak terlalu besar dan terlihat sangat bobrok, namun terdapat lapisan formasi di luar rumah tersebut. Setelah Ling Changhai menerobos formasi dan membawa Chu Feng ke dalam istana, Chu Feng menemukan bahwa ada sebuah gua di dalam istana dan istana bawah tanah yang tersembunyi. Setelah Ling Changhai membawa Chu Feng ke dalam istana bawah tanah, bau darah yang menyengat mengalir ke hidung Chu Feng. Orang-orang telah meninggal di sini, dan banyak orang telah meninggal. Ling Changhai membawa Chu Feng lebih dalam dan membuka pintu. Setelah pintu dibuka, bau darah yang lebih menyengat menerpa wajahnya. Apa yang muncul di depannya pada saat yang sama adalah kuali alkimia perunggu. Kuali alkimia ini benar-benar merupakan harta yang tak ternilai harganya. Dan bau darah yang kaya itu berasal dari kuali alkimia itu. Melihat kuali alkimia, Chu Feng tahu bahwa Ling Changhai bukanlah orang baik. Dalam kuali alkimia ini, yang dimurnikan bukanlah ramuannya, melainkan manusia. Teman kecil Chu Feng, tahukah kamu tujuan dari kuali ini? Ling Changhai bertanya sambil tersenyum. Apakah kamu sudah berlatih teknik jahat? Tanya Chu Feng. Hahaha, Ling Changhai menengadah ke langit dan tertawa, tawa seraknya sangat tajam. Apa yang baik dan apa yang jahat? Saya baru saja mempraktikkan tekniknya. Apakah ini berarti karena teknik tersebut mengharuskan membunuh orang, apakah itu berarti jahat? Jika ini benar-benar terjadi, tidak ada jalan yang benar di dunia ini, karena siapapun yang bisa mendapatkan pijakan di dunia seni bela diri yang luas ini pasti ada darah orang lain di tangannya, kata Ling Changhai.
Istana Suci Tujuh Alam, tahukah kamu apa yang telah kamu lakukan? Tanya Chu Feng. Jadi bagaimana jika kamu tahu, lalu bagaimana jika kamu tidak tahu? Sejak zaman kuno, raja telah menang dan para bandit telah dikalahkan. Ketika saya telah mencapai kesuksesan besar, siapa yang berani mengkritik saya? Tanya Ling Changhai. Kamu membawaku ke sini, tidakkah kamu ingin memurnikanku? Tanya Chu Feng. Karena Ling Changhai tidak menyembunyikan apapun dan langsung membiarkan Chu Feng melihat sisi tak tertahankannya. Tidak ada persahabatan di antara keduanya, dia mungkin melakukan ini karena dia tidak berniat membiarkan Chu Feng pergi hidup-hidup. Teman kecil Chu Feng, jangan salahkan saya. Karena saya telah mempraktikkan ramuan ajaib ini selama bertahun-tahun, tapi dia masih belum mampu menerobos. Saya ingin mencoba melihat apakah seorang spiritualis dunia junior yang berbakat dapat membantu saya mempraktikkan ramuan ini, kata Ling Changhai. Apakah orang-orang yang meninggal di sini semuanya berasal dari Istana Suci Alam ke-7? Chu Feng bertanya dengan keras. Tentu saja tidak. Bagaimana mungkin seorang lelaki tua menyerang klannya sendiri? Kata Ling Changhai. Karena kamu tidak akan menyerang orang lain dari klan yang sama, mengapa kamu ingin menyerangku? Aku akan segera bergabung dengan Istana Suci Tujuh Alam, kata Chu Feng. Setelah mendengar ini, Ling Changhai menyeringai, memperlihatkan beberapa sisa gigi hitamnya yang sudah hitam dan bau. Saat ini, senyumannya sangat garang, tidak berbeda dengan senyum hantu jahat. Teman kecil Chu Feng, meskipun kamu sangat berbakat, kamu sangat naif. Apa menurutmu setelah memasuki Istana Suci Tujuh Alam, kamu adalah anggota Istana Suci Tujuh Alam? Pernahkah kamu melihat orang-orang itu di rumah bawah dari Istana Suci Tujuh Alam? Apa menurutmu mereka juga berasal dari Istana Suci Tujuh Alam? Chu Feng tidak menjawab. Orang-orang itu secara nominal adalah anggota Istana Suci Tujuh Alam. Faktanya, mereka hanyalah budak dari Istana Suci Tujuh Alam, dan mereka adalah budak yang telah kehilangan kebebasannya. Teman kecil Chu Feng, pikirkanlah, di mana tempat tinggalmu? Ling Changhai bertanya lagi. Di mana? Kediaman Chu Feng diatur di Xiafu. Bahkan jika kita lulus berbagai ujian dan bergabung dengan Istana Suci Tujuh Alam. Tapi di matamu, mereka sama saja dengan orang-orang di majelis rendah, kan? Tanya Chu Feng. Tidak, masih ada perbedaan besar antara kamu dan mereka. Kamu sangat berbakat. Bahkan jika kamu tidak bisa memasuki rumah surgawi di masa depan, kamu masih memiliki kesempatan untuk memasuki rumah fana. Tapi kamu tidak akan pernah benar-benar menjadi anggota Istana Suci Tujuh Alam, apalagi menjadi penguasa masa depan Istana Suci Tujuh Alam. Bahkan jika mereka memperlakukanmu dengan baik, itu hanya dangkal. Itu karena kamu memiliki nilai. Saya rasa Anda tidak ingin hidup dimanfaatkan seperti ini. Seperti kata pepatah, mati lebih awal dan melampaui lebih awal. Daripada berjuang untuk hidup seperti ini, sebaiknya biarkan aku membantumu melepaskan belenggu ini. Kebetulan kamu juga bisa membantuku. Anggap saja telah melakukan perbuatan baik yang berarti selama hidupmu. Saat Ling Changhai berbicara, dia membawa Chu Feng ke kuali alkimia. Persetan denganmu. Jika kamu melakukan sesuatu yang berarti, aku akan membunuhmu binatang tua, tegur Chu Feng. Ling Changhai juga tidak marah, tapi tertawa sinis. Sambil tertawa, dia membuka kuali alkimia dan berencana melemparkan Chu Feng ke dalamnya. Ledakan, tapi tiba-tiba, suara keras datang, dan penghalang yang mengikat Chu Feng hancur. Melihat lebih dekat, sosok tinggi muncul di depan Chu Feng. Raja Asura, Kuiting. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa berikutnya di cerita dunia novel.